pagi sehat. Ketemu lagi nih dengan Rumah Sakit Santo Yusuf. Kita saat ini bersama-sama dengan Dr. Santi Suci Setiaman, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Beliau saat ini menjabat sebagai kepala klinik rehabilitasi medik. Nah, sekarang saat ini kita mau membahas mengenai apa sih kolam hidroterapi. Banyak itu yang bertanya, kolam hidroterapi itu di sini, di sana banyak. Ternyata di Santo Yusuf juga ada kolam hidroterapi. Dokter, apa kabar dokter? Halo, apa kabar? Baik juga ya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pasti sehat-sehat ya dok? Oh, Kalau pandemi. ya harus sehat ya. Dokter, ini kan banyak yang bertanya nih tentang kolam hidroterapi, dan kebetulan kan di Santo Yusuf itu kami punya kolam hidroterapi dan memang baru satu-satunya di Kota Bandung. Oh iya. Tapi kan banyak masyarakat yang belum tahu nih kolam hidroterapi itu apa sih? Mungkin sama aja kayak kolam renang biasa gitu. Kenapa sih harus ke rumah sakit? Mending ke kolam renang aja yang biasa. Nah, sebetulnya apa sih dok kolam hidroterapi? Nah, kita bisa tahu dulu apa hidroterapi biar lebih jelas ya. Hidroterapi itu adalah merupakan salah satu metode di dalam tindakan fisioterapi, di mana dia memanfaatkan sifat-sifat fisika, ya, fisika air untuk tujuan terapeutik melalui aktivitas yang dirancang spesifik, ya, dan semua itu dilakukan oleh fisioterapi yang sangat berkompeten. Kalau bedanya kolam hidroterapi dengan kolam renang biasa apa dokter? Nah, kalau kolam hidroterapi itu perbedaannya sama kolam renang biasa adalah, kalau kita bicara soal kolam renang biasa, itu adalah yang masuk adalah pasien, bukan pasien, bisa aja juga pasien, tapi kan umum. Dia bisa berenang dengan bebas, ya kan, dengan bebas, dan jumlahnya juga dalam satu kolam renang penuh banyak. ya dok? Betul, penuh. Nah, kalau di kolam hidroterapi itu kolam yang melakukan exercise ataupun latihan, tetapi terstruktur. Jadi dia ada programnya. Oleh dokter dan betul, fisioterapis ya. dokter akan membuat program dan fisioterapis akan melakukan ya gerakan-gerakan ataupun latihan-latihan yang menunjang di mana untuk tercapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu perbedaannya salah satunya ya. Nah, dari kondisi airnya dokter, atau ada tertentu enggak, atau sama aja sih kayak kolam renang biasa, ada air hangat, air dingin gitu dokter? Sebetulnya kalau setelah kolam sepertinya biasa saja terlihatnya, ya. Terlihatnya dok. Terlihatnya sama sepertinya. Tetapi kalau di kolam hidro sudah pasti adalah kami itu mengikuti standar dinas kesehatan. Apa aja itu dok standarnya? Nah, kami harus menghitung pH, kami harus menghitung klorin, ya. Dalam airnya. Dalam airnya, kami harus menghitung suhunya. Nah, itu setiap hari kita lakukan. Ada datanya lagi, ada quality controlnya lagi. Jadi itu yang membedakan antara kolam kami harus dilakukan secara detail ya, karena kami harus memberikan laporan bahwa kolam itu cukup bagus. Nah, apalagi kalau kita melakukan pengambilan air ya, sampel airnya ya dok, betul, diperiksa. sampel air diperiksa di laboratorium karena bakterinya harus zero, harus bakteri zero ya dok. Zero, kita harus, baru kita tetap bisa layankan. Iya. Dan itu suhunya berapa derajat dok kalau di kolam hidroterapi yang baik? Iya, sekitar 34 derajat. 35 Ya, betul. Jadi hangat ya dok, nggak dingin Hangat, kan? nggak dingin tapi juga nggak panas. Iya. Nah, kalau yang di kolam hidroterapi Rumah Sakit Santo Yusuf ini dok, dokter kebetulan juga sebagai kepala rehab medik, itu untuk perawatannya gimana itu dok? Nah, perawatan kami memang secara jujur ya, kita kan ngobrol-ngobrol secara jujur bahwa perawatannya di kami itu cukup ketat. Ya, kami harus membersihkan kolam itu sehari 2 kali. Pagi-pagi kami bersihkan, ya toh. Terus kedua, sore juga kami bersihkan. Dan airnya harus disaring pagi ya, secara terus-menerus, secara rutin. Nah, setiap pagi kami harus cek yang namanya pH, kadar klorin, ya toh. Ada khusus ya dok ya, petugasnya ya? Ada petugasnya khusus. Nah, makanya air kami bisa dijamin cukup bagus. Jadi aman ya dok? Aman. Karena mengandung apa tadi, klorin ya? Ada klorinnya, jadi ya selama masa pandemi tidak mungkin saya rasa itu juga bisa membantu ya. Tapi klorinnya juga harus sesuai dengan standar. Jadi nggak bisa kalau sembarangan kita kasih, kita mau kasih yang banyak deh gitu ya. Dan nanti kan merusak tubuh manusia. Itu kami tidak boleh. Kami punya standar khusus. Jadi beda ya, kolam renang biasa itu mungkin tanpa pengawasan ketat, dipakai untuk umum yang nggak tahu itu kesehatan kulitnya dan lain-lain ya dok.
kami itu sangat berbeda untuk kadar airnya. Nah, kalau hidroterapi tadi sebetulnya ada berapa jenis itu, dokter? Sebetulnya ada banyak ya, tapi yang di kami salah satunya namanya juga hidro dan terapi. Berarti hidroterapi itu sesuatu yang dikasihkan di dalam air terapinya. Ya, salah satunya parafin. Parafin, dokter. Nah, Apa itu, dokter? Parafin bath? Parafin bath ya, dok ya? Iya, parafin bath itu namanya juga parafin ya. Nah, dia suatu metode pengobatan dengan menggunakan lilin. Pakai lilin. Nah, atau parafin tapi dicairkan. Dan nggak panas itu ya, dok? Ya enggak lah, mencapai suhu tertentu. Memang hangat, tetapi tidak berbahaya buat pasien. Ya, tidak sampai kebakar enggak ya. Tapi nyaman kok. Mesti sekali-sekali coba deh ini juga ya. Betul. Karena belum banyak yang tahu, dokter, parafin bath. Kita coba, katanya nyaman. Biasanya dilakukan untuk tangan ya. Oh, tangan saja. Biasa tangan. Kaki bisa ya, dok? Oh enggak, kali ini yang ada di sini kami berikan untuk tangan. Untuk tangan saja. Kalau yang kedua tadi kan hidroterapi, yang pertama itu parafin bath. Yang lainnya ada nggak, dok? Yang kolam tadi ya, dok ya? Betul, yang pool terapi istilahnya ya, di pool terapi. Apa? Pool terapi adalah suatu metode hidroterapi di mana diberikan latihan terapi ya, dilakukannya di dalam kolam air hangat. Nah, prinsipnya seperti itu. Yang tadi ya, dok ya? Betul. Dokter, supaya masyarakat luas tahu ya gitu, manfaatnya apa sih kalau kita ke kolam hidroterapi? Banyak ya manfaatnya kolam hidro ya. Bisa mengurangi nyeri, spasme otot, meningkatkan lingkup gerak sendi kita. Kita kan punya sendi-sendi nih. Jadi kita bisa dengan lentur ya. Setelah misalnya itu, yang terbatas ya, dok ya? Betul, setelah itu meningkatkan kekuatan otot kita, meningkatkan keseimbangan ya. Banyak sekali. Iya. Ya toh, dan hasil akhirnya adalah meningkatkan kemampuan fungsional kita. Ya. Jadi yang tadinya mungkin terbatas untuk beraktivitas ya, dok ya? Betul. Kita usahakan adalah nanti ada target kan. Nah, itu perbedaannya. Kita bikin program, terus kita gangguan fungsinya apa, kita bikin target. Apakah mampu nggak dia melaksanakan target itu? Ya, nah seperti itu. Kalau jadi ada evaluasi dari tim medis dan fisioterapis. Betul. Jadi di awal kita lakukan gangguan fungsinya apa, gangguan fungsinya seperti apa, terus kita bikin goal jangka pendek, goal jangka panjang yang di-ACC juga oleh pasien. Kemudian kita lakukan tindakan terapi, evaluasi lagi, ya kan? Terus kita cek lagi gangguan fungsionalnya, apakah sudah lebih baik ataukah malah lebih jelek. Menurun ya, dok? Ya, betul. Nah, sebabnya apa nanti kita evaluasi. Makanya sangat ketat ya di sini evaluasinya itu. Dokter, boleh tahu nggak kasus apa saja sih yang sebetulnya sangat baik untuk mendapatkan terapi di kolam hidroterapi? Kasusnya apa aja? Kasusnya banyak sekali ya. Ada yang pasien yang menderita osteoartritis ya, nyeri pada sendi semuanya ya. Ada juga pasien yang mengalami low back pain, sakit punggung ya. Ada juga yang HNP ya kan. Ada juga yang frozen nih, baunya nggak bisa diangkat. Jadi bahunya kaku gitu ya, dok? Contohnya mungkin kalau yang suka kerja di komputer gitu ya, dok? Iya. Contoh lagi, satu lagi pasien stroke. Gitu bisa ya, dok? Pasien skoliosis, pasien fraktur ya. Fraktur itu patah tulang. Patah tulang sudah sembuh tidak baik tapi fungsinya belum bagus. Nah, kita bisa lakukan di kolam. Dan macam-macam kasusnya. Ya toh, juga kasus yang memerlukan latihan di dalam air, ya. Kalau yang tidak boleh, dok, yang ke kolam hidroterapi yang apa tuh, dok? Banyak ya yang nggak boleh ya. Salah satunya itu adalah pasien yang riwayat ya, pasien yang tekanan darahnya tidak stabil atau pada waktu latihan itu tekanan darahnya tinggi sekali, kan kita tidak memperbolehkan. Pasien gangguan jiwa, ya kan? Kemudian pasien yang panas badannya hari itu, ataupun pasien yang punya problem dengan jantung. Kita mesti lihat apakah ada baru serangan jantung, apakah jantungnya sudah membaik, nanti kita lihat dahulu. Kemudian gangguan fungsi ginjal, gangguan pernapasan yang berat, datang-datang sesek pasiennya, itu memang kita tidak. Luka terbuka, penyakit kulit dan etc. ya, macam-macam. Itu karena makanya persiapan pasiennya mesti ketemu dokter dulu. Betul, kita assessment dulu sama dokter spesialis kedokteran fisio rehabilitasi di klinik rehab medik. Setelah itu keluarlah gangguan fungsi dan gangguan fungsi lah ya prinsipnya. Dengan nanti dilihat apakah ada gangguan lain nggak yang menjadi kontraindikasi. Kalau kontraindikasinya itu ternyata ada, ya memang dia tidak bisa latihan di kolam, harus latihan yang di luar kolam. Oh gitu ya. Tetapi kalau tidak ada kontraindikasi, silahkan. Nah, gitu.
Jadi pasien mendaftarkan diri ke klinik rehabilitasi medik, nanti Betul. diperiksa oleh dokter spesialis rehabilitasi medik, Betul. lalu diperiksa juga tanda vitalnya ya dok. Betul, semua diperiksa, termasuk nanti assessment dulu satu set ya. Setelah itu, oh ternyata orang ini ACC deh, dia boleh Baru buka di bisa, kolam, ya. baru kita exercise yuk, gitu loh, ya gitu. Nah sekarang kan nih melihat kita juga pakai masker, semua lengkap betul. kan, berarti sedang masa pandemi ini dok, COVID-19. Banyak yang wargi-wargi sehat itu takut ke pola hidroterapi, jadi terapinya ditunda sementara, sedangkan kan pandemi nggak tahu kapan berakhirnya. Nah dari dokter sendiri nih selama melayani pasien di masa pandemi ada persiapan khusus nggak dok? Ya, kalau memang di masa pandemi, ya sampai menghendaki kita punya masa seperti ini. Iya, semua nggak mau Semua ya dok. juga nggak mau, tetapi kan kehidupan harus kembali pulih. Betul. Ya, memang mungkin tidak sama dengan dulu, makanya new normal namanya. New normal tuh harus kita jalani ya. Nah, jadi buat pasien-pasien yang akan mengalami latihan di kolam, apa yang mesti kita lakukan? Nah, Pertama adalah pasien itu ke klinik dulu, ke klinik rehabilitasi medik, ketemu dokternya, dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi. Kemudian ketika mereka sudah mendapat program, karena sudah didiagnos, sudah dilakukan pemeriksaan gangguan fungsinya apa, ya, jadi tahulah keterbatasan atau apanya sudah diketahui. Kemudian dia akan melakukan swab antigen. Jadi mesti swab antigen negatif, baru dia izin bisa ke syarat kolam. izin ke kolam. Salah satunya itu. Nah, setelah masuk di kolam baru dia terapi di kolam, ya, baru evaluasi lagi. Betul. Kalau dari persiapan petugasnya dokter? Oh, petugasnya jelas, petugasnya memang harus sehat ya, jadi dia tidak menderita penyakit yang lainnya. Ya salah satunya kan COVID tidak, ya kami punya tata juga cara ya, itu, dok, ya. Kami punya tata cara untuk itu. Nah, kemudian petugasnya selalu memakai APD ya, jadi mereka memakai mungkin masker ya, salah satunya di kolam itu ya, bukan masuknya masker tapi mungkin ada pelindung sehingga pasien akan merasa nyaman dengan kita ya. Itu kalau untuk beberapa pasien yang memang kita harus lakukan, di mana terapisnya harus terjun ke kolam. Iya. Jadi yang di masa pandemi yang ke kolam hidroterapi pasiennya harus negatif, aman, petugasnya juga ya dok ya. Petugasnya aman, betul. Dokter satu lagi nih, wargi sehat nih, banyak yang tanya, Iya. hamil tapi gimana sih supaya siap nanti saat ngelahirin, merasa nyaman, kekuatan otot juga kuat, tapi juga kan ibu hamil tuh pengen olahraga gitu. Kalau ibu hamil aktivitas di kolam hidroterapi aman nggak dok? Nah, sebetulnya pasti tahu dulu prinsipnya bahwa kolam itu kan menanggung berat badan ya, seperti yang saya tadi bilang. Berarti ada hal-hal yang berat badan tanggung sama seperti orang gemuk. Untuk ibu hamil biasanya kami berikan trimester kedua ketika tidak ada kontraindikasi ya, dari dokter kandungan maupun dari dokter medik. Jadi kalau pun tidak ada kontraindikasi, dia bisa latihan di kolam. Nah, buat seperti apa sih untuk ibu hamil itu? Biasanya kan ibu hamil sakit pinggang nih. Iya. Nah, karena kan perutnya makin besar, dia sakit pinggang, kita belajar menguatkan otot-otot pinggang. Kita juga menguatkan otot-otot kakinya. Dan satu lagi dengan napasnya. Jadi ketika dia mulai mengejan, itu oke loh. Jangan dia kuat, ya toh? Mengejan dengan cara yang ototnya menjadi kuat sehingga dia gampang sekali untuk itu saja melahirkan. Dengan nyaman ya, bukan melahirkan di kolam ya. Tapi dia membuat otot-ototnya relax ya. Berarti pemeriksaannya kalau untuk ibu hamil harus dari 2 dokter ya dok. Betul. Satu spesialis kandungan, Betul. yang kedua spesialis rehabilitasi medik ya. Betul, harus dipastikan bahwa bayinya oke, harus dipastikan. Kami juga punya prosedur kok kalau untuk ibu hamil nanti ya. Bayinya oke, ibunya juga oke, Yes, masuk ke termasuk swab juga ya. Nah, kita kan nggak mau kalau ibu hamil itu juga bermasalah karena dia punya 2 nyawa di dalam dirinya. Ya, ada satu pesan dari kami yaitu janganlah takut untuk latihan, ya, karena rehabilitasi medik adalah sahabat sejatimu, di mana kami tidak melihat keterbatasanmu, tapi kami membantumu menunjukkan kelebihanmu, melihat kemampuanmu, dan mencapai apa yang kau inginkan dengan segala keterbatasan yang dipunyai. Terima kasih Dokter Santi, ilmunya sangat bermanfaat. Jadi warga-warga sehat jangan takut ya. Nanti ketemu Dokter Santi juga nih kalau kontrol ke rehabilitasi medik Rumah Sakit Santo Yusuf. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat selalu.